Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Saidah, mahasiswa atau mahasiswi PPG Daljab 2022, kelas PAI 4. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas atau proposal PTK sebagai memenuhi tugas dari lokakarya. Berikut akan saya share screen. Nah, judul yang saya ambil adalah judul proposal PTK-nya yaitu implementasi metode tim quiz dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau PAI dan BP pada peserta didik kelas 5 SD Islam Darul Ulum Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Dimulai dengan latar belakang masalah, yaitu proses pembelajaran di sekolah ini lebih sering menggunakan pembelajaran tradisional dan banyak peserta didik yang tidak aktif dalam proses pembelajaran di kelas karena hanya sebagian kecil yang cukup pintar dan aktif di kelas. Serta masih sedikit peserta didik yang berani bertanya kepada guru perihal pelajaran yang belum dipahaminya. Kemudian, identifikasi masalahnya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Faktor guru, 2. Faktor siswa. Faktor guru yaitu teknik mengajar yang digunakan guru dalam pembelajaran kurang menarik dan membosankan karena sering seperti ceramah ya. Terus yang kedua, faktor siswa. Kurangnya minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini peneliti merumuskan dua permasalahan, yaitu 1. Bagaimana penerapan model pembelajaran tim quiz dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kedua, apakah penggunaan model pembelajaran tim quiz dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar peserta didik atau siswa pada mata pelajaran PAI melalui metode tim quiz bagi peserta didik di SD Islam Darul Ulum Kecamatan Bojongsari. Manfaat penelitian ini peneliti membagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Tentunya secara teoritis manfaatnya terhadap konsep-konsep pengembangan keilmuan serta sebagai sumber bahan penelitian pendidikan. Secara praktis, manfaatnya bagi dinas pendidikan yaitu sebagai peningkatan mutu pendidikan di sekolah, untuk kepala sekolah dan pengawas, meningkatkan pembinaan profesional dan supervisi, serta untuk para guru pengembangan profesionalisme, dan untuk SD Islam Darul Ulum Kecamatan Bojongsari, manfaatnya penelitian ini adalah sebagai alat evaluasi dan koreksi. Kajian teorinya, deskripsi teoritik, penjelasan tentang metode tim quiz. Apa itu metode tim quiz? Yaitu model pembelajaran aktif yang dikembangkan oleh Silberman, yang mana dalam metode quiz tim ini atau tim quiz ini siswa dibagi menjadi 3 tim. Setiap siswa dalam tim bertanggung jawab untuk menyiapkan kuis jawaban singkat dan tim yang lain menggunakan waktunya untuk memeriksa catatan. Di sini mohon maaf saya tidak menyertakan pembahasan materi yang menggunakan metode tim quiz ini. Yang saya bahas di sini pada mata pelajaran sesuai dengan RPP dan KD tentang kisah keteladanan Luqman, dan itu saya sertakan dalam instrumen penelitian, mohon maaf. Yang kedua, deskripsi teoretik tentang pendidikan agama Islam. Apa itu pendidikan agama Islam? Usaha dasar dan berencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesa sementara yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu metode tim quiz dapat meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam di SD Islam Darul Ulum Kecamatan Bojongsari.
Metodologi penelitian. Setting penelitian. Penelitian ini diambil tentunya di SD Islam Darul Ulum Kecamatan Bojong Sari Kota Depok, dan waktu penelitiannya pada bulan Mei minggu kedua semester genap tahun 2001-2022, dan siklus PTK-nya yaitu sebanyak 2 siklus. Subjek penelitian. Subjek yang diambil adalah siswa kelas 5A yang jumlah siswanya sebanyak 25 orang, rinciannya adalah 14 orang putra dan 11 orang putri, dan keseluruhan itu merupakan siswa dari kelas 5A beragama Islam. Sumber data yang diambil adalah dari siswa, guru, teman sejawat. Dan teknik pengumpulan datanya berupa tes, observasi, serta dokumentasi. Indikator kinerja. Peningkatan hasil belajar siswa pada materi pendidikan agama Islam berdasarkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya untuk PAI ini sebesar 75 secara individu. Dan ketuntasan belajar dapat dilihat dari hasil belajar yang telah mencapai KKM. Siswa dapat mencapai KKM secara individu bila dia memiliki sedikitnya 75 nilai. Nilainya sebesar 75 dan 80 untuk klasikal dari skor ideal 100 sesuai dengan KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Analisis data. Analisis kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Kemudian prosedur penelitian. Siklus 1 dan 2, di mana masing-masing siklus dikenai perlakuan yang sama, yaitu membahas pokok bahasan PAI yang diakhiri dengan tes di akhir masing-masing putaran. Yang meliputi dari skenario tindakan siklus 1 dan 2 ini, ya 1. Perencanaan atau planning, 2. Pelaksanaan tindakan atau action, 3. Pengamatan atau observation, dan 4. Refleksi atau reflection. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ya, ini bisa menjadi acuan pemberian nilai yang bagus. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan yang sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.